Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Semaan Hadits Majelis Nurul Mustafa rahimakumullah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita berada di tanggal 24 di bulan 12 tahun 1444 Hijriah. Berarti sekitar 6 hari atau 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan ini, bahkan meninggalkan tahun ini. Memasuki bulan yang baru, bulan Muharram, memasuki tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah. Doa dan harapan mudah-mudahan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan pernah lupa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hari ini sama atau tahun ini sama atau hari yang mana dia berada di dalamnya sama dengan hari kemarin, orang itu adalah orang yang rugi. Sama saja tuh rugi. Kenapa? Karena kita diberikan karunia tidak pernah kurang. Allah pernah kurangi nafas? Kan enggak. Allah pernah kurangi kita waktu? Kan enggak. Dari zaman dulu waktu begitu aja 24 jam. Apa ada yang kurang? Kenapa kalian berkurang? Begitu maksudnya. Jadi kalau kita tetap sama seperti kemarin, itu orang rugi. Modalnya tetap, tapi jualannya enggak untung. Balik modal tok. Itu rugi tuh. Kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu orang celaka. Celaka sudah tuh. Karena tagihannya dia nggak mungkin bisa bayar. Di ujung hari dia akan ditagih. Ini karunia nih, jangan dipikir gratis. Semua ada perhitungannya. Ada hisabnya. Orang yang terlalu bermain dalam hidup, mengambil banyak kenikmatan hidup, tapi dia tidak imbangi dengan ibadah, di akhir atau di ujung hidupnya dia akan betul-betul menyesal. Karena mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Semua ini tidak gratis. Akan dimintai pertanggungan jawab. Allah membuka sebegitu luasnya karunia kepada kita hidup di muka bumi ini. Dunia alam raya ini Allah bikin, Allah bentangkan, hadirin dalam ayatnya banyak sekali Allah singgung ini. Itu begitu sempurna. Satu-satunya tempat yang bisa kita hidup ini di dunia ini. Andai kata Allah tidak memperbaiki dunia ini, memperbagus, menyempurnakan, menghamparkan dunia ini, mau tinggal di mana kita? Jadi kita ini perlu betul-betul bersyukur. Bahkan dalam ayatnya itu jelas Allah ciptakan semua ini untuk kita. Tundukan untuk kita, manusia ini. Karena manusia telah mengambil satu tanggung jawab besar yang namanya khalifah di muka bumi. Tanggung jawab itu dia mendapatkan fasilitas sebagaimana seorang pejabat. Kalau kita lihat kan begitu jabat itu langsung gratis semuanya tuh. Sopir gratis, rumah gratis, air gratis. Tapi tanggung jawabnya itu. Nah, seperti itulah kira-kira kita nih. Allah buka seluas-luasnya. Allah bahkan menurut Syekh Muhammad Lutfi Ghazali, Allah ciptakan malaikat itu untuk berbakti kepada kita. Tapi kita harus berbakti kepada Allah. Allah ciptakan semua ini makhluknya. Allah ciptakan makanan, itu semua untuk manusia. Makanya dalam riwayat itu ceritakan kalau orang itu ibadah, itu makan paling senang dimakan itu. Makanan paling senang, bahkan mereka berebutan. Kapan saya dimakan? Saya juga dong. Ya, kira-kira begitu. Sandal yang antum pakai itu paling senang itu. Ketika antum mau keluar majelis itu, andai kata ada 2 pasang itu, sandal yang satunya, kapan saya dipakai? Ganti yang dong. Nah, itu kasihan, sedih dia. Dia kepingin supaya ikut. Kata temannya, ya saya duluan ya, besok lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Antum lewat itu di jalan-jalan semua itu batu-batuan, rumput-rumputan itu mereka bersenang.
Itu lihat Junaidi itu, luar biasa orang itu. Ya. Begitu hadirin. Mereka akan menjadi saksi besok di akhirat. Begitu memasuk ke dalam hisab, mereka semua, ya Allah, kami bersaksi orang itu Masya Allah. Dari Batu 18, ya Allah, walaupun jarang-jarang datang, tapi lumayan itu. Malam ini baru datang. Dia tuh aktifnya cuma di Khitobah saja tuh. Tapi lumayan ya Allah, Batu 18 itu. Ya, kira-kira begitu. Tapi kan masih lumayan ada saksi-saksi. Perbanyaklah saksi-saksi yang meringankan hisab kita. Ini luar biasa hadirin. Karena semua Allah ciptakan untuk kita. Demikian sebaliknya kalau kita nggak ibadah, marah. Rumah yang kita tinggalin itu setiap malam mengutuk kita, setiap hari mengutuk. Aku benci ditinggalin sama orang ini. Tempat tidur, mobil, kendaraan itu semua memaki, mengutuk. Melaknat orang yang tidak ibadah kepada Allah. Marah, mereka nggak suka. Bahkan mereka mendoakan yang buruk. Ya Allah, kutuklah orang ini. Dia memakai saya tapi tidak ibadah. Hadirin, ini harus dihayati. Terus dihayati dalam sanubari kita. Agar kita betul-betul hati-hati dalam hidup. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah orang beruntung. Makanya kita berusaha, jangan sisakan satupun kesempatan kecuali di dalamnya ada aktivitas ibadah. Semua kita niatkan ibadah. Walaupun ngaji, walaupun itu bekerja, niatkan ibadah. Walaupun itu bersilaturahmi, niatkan ibadah. Semua niatkan ibadah. Insya Allah hasilnya ibadah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di majelis Sema'an Hadits Nabawiyah. Yang sekarang kita telah berada di hadits yang ke 100. Kelihatannya nggak datang kemarin. 141. Kita mulai dari belakang. Dari Batu 18. Ya. Al-Khamisu wal Isruna an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqatun qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfaqu nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu zal hajatil malhufa qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku anish syarri fa innaha shadaqatun muttafaqun alaih. Radhiyallahu ankum wa arda. Al-khamis, hadis yang kelima. Wal Isruna, yang ke-25. Di dalam bab ini yang ke-141 dalam kitab ini. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, ala kullin muslimin shadaqatun. Atas setiap, bagi setiap, atau wajib bagi setiap muslim itu ada sedekah. Ada dua makna. Yang pertama, bagi setiap muslim itu memang harus bersedekah. Iman itu hubungannya dengan amal. Jadi apa artinya iman kalau tidak beramal? Tapi amal itu harus ditunjang dengan iman. Itu dua pasang yang tidak boleh lepas. Iman wa amilus sholihat. Itu tidak boleh berpisah. Makna yang berikutnya, setiap muslim itu, gerakannya itu, aktivitasnya itu, semua sedekah. Asal catatannya muslim.
Ada pahalanya tuh. Antum tidur, bangun, berjalan. Orang Islam itu Masya Allah. Yang sering Abi kasih analoginya seperti orang PNS. PNS itu gerakannya semua dibayar itu. Kayak Pak Jo kemarin itu. Pak Jo itu kemarin pergi haji itu, antum pikir pergi haji begitu. Itu dibayar dari pemerintah sebagai petugas haji. Insya Allah. Kalau antum, ya berangkat bayar dewe. Mau dibayar apa? Ya, kira-kira begitu orang Islam itu. Jadi orang Islam itu bergerak apa saja dihargai. Karena di dalam dadanya itu ada iman, terdaftar. Sementara orang kafir, waduh, orang kafir jangankan seperti begitu. Bangun masjid saja nggak ada pahalanya. Korban nggak ada pahalanya orang kafir. Karena bukan atas dasar iman. Dia bangun masjid supaya dipilih, dicoblos. Nah, ya memang jadi dia dapat kebaikan juga, tapi cuma di dunia saja, di akhirat enggak. Karena kebaikannya bukan untuk Allah. Kebaikannya untuk selain Allah. Dia berbuat untuk selain Allah. Lah selain Allah itu pasti akan hancur. Jelas ya? Sementara Allah itu abadi. Apapun yang niatnya karena Allah akan langgeng sampai di kapanpun. Jadi pernikahan karena Allah sampai di akhirat tetap suami istri. Beribadah karena Allah sampai akhirat bisa dipanen. Dia berbuat terus. Di akhirat dapat, di dunia dapat, akhirat juga dapat. Itulah kelebihannya iman tadi. Tapi kalau nggak beriman, karena bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka tidak bakalan abadi. Kalau untuk dunia sifatnya faniyah. Dunia sifatnya fana. Sifatnya tidak abadi. Maka sesuatu yang bukan karena Allah, dia juga tidak abadi. Makanya niatnya semua itu karena Allah. Supaya abadi, langgeng. Ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim itu ada sedekah. Qala, diwajibkan sedekah. Qala berkata Abi Musa al-Asy'ari ini, illam yajid, ya Rasul, kalau aku tidak mendapatinya, maksudnya aku tidak bisa bersedekah. Qala, Rasulullah bersabda, ya'malu biyadaihi, bekerjalah kau, berbuatlah dengan tanganmu, fayanfa'un nafsahu, yang bermanfaat untuk dirimu, wa yatasaddaqu, lalu bersedekahlah. Maksudnya saya nggak punya uang, mau sedekah apa? Ya kerja, carilah apa-apa yang bermanfaat buatmu, kemudian kau sedekahkan. Kau bikin sesuatu, kemudian kau investasikan untuk akhirat. Begitu. Dia bertanya lagi, qala ara'aita illam yastati', ya Rasul, bagaimana kalau aku tidak mampu? Aku tidak mampu kerja ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, ya'inu dal hajati al-mal'huf. Kalau engkau tidak bisa, maka bantu, tolong orang yang punya hajat, yang mereka dalam kesusahan, mereka dalam keadaan yang tidak bagus, dalam keadaan susah, dalam keadaan kecewa. Nah, itu bantu orang itu. Minimal kita datang seperti besok orang sakit, kita hibur dia. Nah, apa-apalah Pak, ya masih banyak orang yang susah dibandingkan Bapak. Itu udah luar biasa sedekah itu. Bapak gak usah kecewa. Walaupun begini kan Bapak masih, ya, karena orang-orang Indonesia itu kan begitu, untung ya. Untung, selalu ada untungnya saja tuh. Jadi begitu menghibur orang yang dalam keadaan kecewa, dalam keadaan susah. Jangan sampai kita datang ini bikin susah juga. Makanya kalau ada teman-teman yang punya masalah, ayo bikin list.
Ngisilah, kadang-kadang nggak pernah ngisilah namanya. Tulisan tuh di bawah nggak ada. Kadang-kadang nama tuh nggak ada uangnya tuh. Saya sering lihat itu, tulisin nama tuh. Ada isyarat tunggu gajian. Yang ditagih. Itu solidaritas. Walaupun cuma 10.000, nggak apa-apa. Atau cuma nama saja nggak apa-apa, tapi uangnya lewat belakang. Kenapa nggak tulis? Malu, cuma 20. Saya lewat belakang aja. Nggak apa-apa. Seperti kita ini kemarin, Habib Umar sakit. Itu penasihat kita. Kalian datang ke sana. Datang ke keluarganya. Bawa apa tak? Begitu. Ada teman yang sakit. Minimal dicat. Bagaimana kabarnya? Bang, mana orangnya? Sakit lagi? Bang Mahyudin. Mana orangnya? Oh, mulai gaib Bang Mahyudin nih. Di depan padahal ya. Gitu. Tanyakan. Ini mau jadi wali beliau nih. Di depan loh. Cari-cari nggak ada nih orangnya. Ya. Setidaknya udah jadi wali murid. Ya. Ini begitu, Cat. Ada apa, Bang? Ada yang lagi putus cinta, kasih kabar gitu. Ya bila perlu kau yang gantilah kalau gitu. Ya. Jangan ketawa, Bang. Ya. Ada apa, Bang? Abang kalau susah-susah cari kan ada Dinda, kan selesai. Apa boleh perempuan melamar laki-laki? Boleh. Memang enggak populer, tapi dalam ilmu fikih boleh. Di dalam ilmu agama boleh. Cuman lewat walinya. Jangan yang perempuan datang, lewat walinya. Pak, saya suka sama Bang Naim itu. Namanya begitu. Oh, Naim kamu suka? Iya. Adalah papa yang ngelamar. Datangin langsung, Bang Naim, boleh datang ke rumah? Anak saya suka sama antum. Bagaimana kalau antum saya jadikan suami bagi anak saya? Oh gitu. Para ulama-ulama besar itu mereka dilamar loh. Habib Umar itu dilamar. Habib Umar itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar itu yang melamar. Menikahkan maksudnya. Ini anak saya tinggal pilih mau yang gadis apa yang janda. Habib Umar pilih yang janda. Hababa Nur itu. Begitu, itu tradisi di pesantren begitu. Tradisi para ulama dulu tuh begitu. Dilihat muridnya yang agak bagaimana dipanggil. Langsung. Lah murid juga memang mantap. Kalau sudah dipilih guru tuh jangan gaya lagi. Ini pilih guru masih sapa dulu. Itu berarti nggak mengerti ilmu. Tradisi keilmuan dia nggak paham. Guru sampai sudah milih itu jangan lagi. Itu pilihan terbaik. Ini udah dipilih masa masih loncat jendela. Baru cari yang masih idahnya belum putus. Ini kan gaya. Bagaimana Nabi nggak marah? Marah dong. Ini cerita kisah lama. Jangan dibuka-buka lagi. Cuma yang ngerti ya ketawa-ketawa aja. Begitu. Kalau dipilih guru tuh ambil. Itu kalau kita mau mengikuti salafun saleh kita. Nabi Muhammad kalian supaya tahu. Rasulullah itu pun dipinang. Itu kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdagang dengan Sayyidatuna Khadijah. Ini kisah singkatnya. Beliau dibayar itu. Untung besar Sayyidatuna Khadijah itu. Sayyidatuna Khadijah sebenarnya memilih Rasulullah untuk berdagang itu cuman kepingin. Sebenarnya bukan untuk dagang. Memang sudah diperhatikan orang ini orang hebat. Saya kepingin orang ini. Memang sudah senang. Cantik beliau kaya raya. Akhirnya diutuslah seorang yang namanya Maisarah untuk mendampingi Rasulullah dalam perdagangan. Berdagang itu diperhatikan. Jadi semua yang dilihat oleh Maisarah itu diceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah, majikannya. Orangnya ya Allah, ini sudah orangnya. Ceritakan semua. Kami ketika pergi dan pulang itu seperti perjalanan kalau mau dikatakan seperti 10 kali lipat. Yang umpamanya kalau kita ke Kijang itu perjalanannya umpamanya harus 10 jam. Itu kalau Rasulullah itu cuma 1 jam. Jadi bumi itu seperti dilipat. Perdagangannya itu luar biasa, untung besar, belum pernah ada seperti itu. Ketika pulang,
Gak dibayarkan. Nabi Muhammad gak dibayarkan. Sampai Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidatina Khadijah meminta upahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa wahai Muhammad, anak muda, ganteng Rasulullah. Saya pakai bahasanya agak kayak bahasanya Bang Naim lah, pantun-pantun. Beliau katakan, keluarga saya hendak membutuhkan gajinya selama bekerja di sini, kalau bahasa mudanya begitu, uang upahnya untuk menyenangkan keluarga mereka, untuk menikahkan salah satu anggota keluarga mereka. Maksudnya Rasulullah mau ngomong, mana uangnya, saya mau nikah, begitu. Cuman kalimatnya itu indah. Nah, kayak kita kan, kecilku mana? Mau dibikin apa? Mau nikah lah, mau kawin lah. Bahkan bukan nikah lagi, kawin bahasanya. Nabi Muhammad entah. Keluargaku ingin menikahkan salah satu putra terbaik mereka. Maka mereka membutuhkan uang itu. Kata Sayyidatina Khadijah, wah ini bahaya nih. Ini bisa jadi milik orang nih. Langsung di-cut. Kalau untuk itu yang akan dilakukan oleh keluargamu, maka uang itu tidak cukup. Ya. Karena kalau mau cari wanita bangsawan, maksudnya begitu, wanita yang istimewa, uang ini nggak cukup. Kalian jangan sampai heran, orang Arab itu maharnya luar biasa. Bukan kayak kita 1 juta 2 juta. Itu ratusan bahkan miliaran. Saya kemarin itu waktu ketemu sama seorang teman umroh, Ustadz. Saya tanyakan kepada beliau, kan beliau istrinya kan 3. Kaget juga saya. Memang orang Indonesia kalau di sana tuh pasti doyan kawin. Tapi istrinya orang Indonesia juga. Dia tanya, Ustadz, Masna Sulasa, Ustadz, 3 kan? Oh, orang mana aja? Saya pikir mungkin orang Arab. 1 orang Kalimantan, 1 Bandung, 1 mana lagi gitu. Oh, tinggal di mana? 1 di Indonesia, 1 di Jeddah, 1 di Makkah. Saya bilang, oh luar biasa Ustadz. Nah, kenapa enggak nikah orang Arab aja? Dia bilang, Ustadz, nikah orang Arab itu enggak mudah. Kita harus pertama punya rumah mewah. Enggak boleh kalau di sana enggak boleh menikah kecuali sudah punya rumah sendiri. Harus punya rumah mewah. Fasilitasnya harus lengkap, bukan rumah tok. Harus punya fasilitas lengkap. Maharnya juga enggak main-main. Jadi kalau mau dapat orang Arab, enggak bakalan. Itu pun enggak bisa. Antum sudah punya begitu, kalau mau dapat orang Arab, orang dapat orang Arab, itu pun nggak bisa. Kecuali orang Arabnya yang mau. Kalau kita yang mau itu nggak bisa. Terus saya pelajari memang orang Arab maharnya besar, bukan kecil. Dan mereka betul-betul memang bangga. Orang Arab itu tidak mudah kalau di zaman Nabi apalagi, itu tidak mudah berzina. Malu mereka kalau mau berzina. Kalau tukang kawin iya. Tapi kalau mau berzina nggak mau. Makanya ketika Rasulullah SAW itu membaiat perempuan-perempuan di kalangan Muhajirin dan Ansor, salah satu isi baitnya mereka berjanji untuk tidak berzina. Lalu salah satunya yaitu Hindun, itu dia bertanya, Rasul, mana mungkin kami berzina? Jadi zina itu memang betul-betul aib. Orang berzina itu aib di sana itu. Mana mungkin kami berzina ya Rasul? Orang baik-baik tidak mungkin berzina. Jadi jangan pikir seperti kan sering kita dengar budak itu bisa digauli. Oh enggak mungkin. Orang Arab itu malu bergaul sama budak. Walaupun budak itu gratis, budak itu bisa berhubungan suami istri dengan mereka. Walaupun punya budak sendiri itu memang punya haknya. Tapi orang Arab itu nggak bakalan jarang mau menikah sama budak itu, malu. Itu termasuk itu kalangan, udah paling rendahan itu. Ini yang kita ceritakan tentang kehormatan Rasulullah SAW dan memang orang Quraisy saat itu. Jadi disampaikan oleh Sayyidatina Khadijah, ya Muhammad, engkau kalau mau menikah, keluargamu kalau kepingin
menikahkan salah satu putra mereka yang terbaik, ya uang ini nggak cukup lah. Mana ada wanita terbaik mau dengan uang yang segini. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul merasakan, belum paham ini. Akhirnya pulang beliau. Pulang disampaikan oleh bibi beliau. Bibi beliau itu yang namanya Siti Atikah itu betul-betul marah. Marahnya apa? Karena posisinya seperti direndahkan ini. Datang kepada Sayyidatuna Khadijah. Ya Khadijah, apa engkau berkata seperti ini kepada ponakan kami? Kata Sayyidatuna Khadijah, iya betul. Kenapa engkau berkata begitu? Engkau pikir kami begini-begini, singkat cerita. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Yang saya maksudkan, ya Atikah, sesungguhnya akulah perempuan itu. Aku yang sebenarnya yang ingin, tidak ada perempuan paling baik yang bisa bersanding dengan keponakan kalian kecuali saya. Yang saya maksudkan wanita baik-baik itu saya. Jadi kalau yang lain itu nggak dapat. Dan sampai dengan air mata dia katakan, kalau nanti aku tidak jadi dengan keponakan kalian, maka aku tidak akan menikah lagi selama-lamanya. Subhanallah. Akhirnya, oh begitu maksudnya. Akhirnya sudah jadilah. Orang yang bikin acara lah. Akhirnya dibikin seperti itu aslinya. Sementara casingnya atau syariatnya ya akhirnya datang lamar. Itu formalitas saja. Sayyidatuna Khadijah dilamar oleh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita ceritakan tentang orang-orang dulu yang Masya Allah sangat luar biasa dalam kehidupan mereka menjaga. Jadi kalau ada orang yang susah, ya gitu, dihibur. Jangan bikin orang susah lagi. Kalau mamanya ada teman kalian yang susah, hibur. Tapi jangan hibur canda-canda aja, ya. Hibur yang baik. Kalau mereka susah dengan keuangan, bantu. Kalau mereka susah dengan tidak punya makanan, bantu. Apalagi yang Abi harapkan ini sesama sahibul majelis, saling bantu, saling tolong. Udah dipersaudarakan oleh Allah dalam majelis Nurul Mustafa. Sebagaimana dulu Rasulullah mempersaudarakan juga para sahabat Muhajirin dan Ansor, yang kaya dengan yang miskin. Itu dipersahabatkan. Abu Darda disahabatkan, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi dan seterusnya. Begitu. Dulu Habib ada begitu. Bang Faris dengan siapa lagi? Ada orang anak-anak pertama dulu lama ada. Bang Naim dengan siapa? Dengan? Iya, Sidik. Udah kemana dia tuh? Iya, soulmate antum ya. Dulu Habib memang begitu mempersaudarakan. Jadi si A dengan si B, si A dengan. Jadi kalau ada. Bang Junaidi dengan siapa dulu? Udah lupa saudara antum. Bang Il, oh iya. Pada keluar semuanya. Ya Bang Faris, Habib, yang Habib ingat itu Bang Faris. Bang Faris itu Habib persaudarakan dengan Bang Ilham. Ini keluar juga semua nih. Bagaimana ceritanya nih? Ini persaudarakan. Jadi kalau ada betul-betul dekat itu, kalau yang lain-lain itu juga iya, tapi yang dipersaudarakan itu lebih lagi. Ya Bidarda itu sampai orang dipersaudarakan sampai istrinya dikasih. Apa dulu begitu? Ya saya punya istri ada 4, ambil 1 nih. Sampai segitu hadirin. Rumah saya ada 2, ini ambil 1 buat antum. Jadi Muhajirin yang datang kosong-kosong gak punya apa-apa, disambut dengan sahabat Ansor di Madinah. Ditanyakan, dikawinkan itu, ibaratnya dipersaudarakan, langsung ditanya, kamu punya apa? Saya gak punya apa-apa. Ya itu, saya punya ternak, ada 10 ekor, antum ambil 5. Saya punya rumah ada 3 itu, antum ambil 1, pilih yang mana? Istri saya ada 4, tinggal pilih yang mana? Begitu. Jadi persaudaraan, betul-betul persaudaraan. Kalau sekarang makan gurunya aja dilupakan. Abi minta. Oh enggak, Abi nggak minta. Cuma Abi ingin kalian saling mengingat sesama saudara. Begitu. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, Ara'aita in lam yastati, ya Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu bekerja kemudian mendapatkan
apa yang aku sedekahkan. Maka Nabi menyampaikan, yu'aidu dzal hajah al-khuf. Hiburlah, bantulah orang-orang yang dalam keadaan susah. Qala ara'aita illam yastati, ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku juga tidak mampu? Ya aku sendiri susah, bagaimana mau membantu orang? Maka Rasulullah bersabda, qala ya'muru bil ma'ruf au al khair. Kalau kamu tidak bisa bersedekah lagi, bantu orang juga nggak bisa, kamu juga orang susah, maka ajaklah orang berbuat baik. Ajak orang jadi promotor. Antum nggak bisa bantu saudara yang susah, setidaknya antum yang woro-woro, antum yang jadi panitia. Saya Umar lagi susah, lagi sakit. Mana? Berapa kamu? 5.000. Aman 5.000. Kamu? Nah begitu jadi panitia. Cuma jangan makan di situ. Lumayan ini saya ambil 2,5% buat itu lucu lagi tuh. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan begitu. Kan ada orang yang begitu juga tuh. Susah jadi panitia, dia makan di situ. Ya kalau sewajarnya saja masih lumayan, dana operasional ya. Kan ada begitu juga minta-minta di jalan. Saya juga kadang-kadang kasihan. Minta di jalan kemudian terkumpul uangnya. Uangnya sedikit, mau dibilang banyak tapi sedikit, mau dibilang sedikit tapi banyak. Mau dikirim Palestina, untuk ongkos kirimnya itu udah susah. Dulu kami pernah penggalangan dana untuk kerusuhan di beberapa tempat. Orang ini nggak kasih uang, kasih baju. Baru bajunya pakaian bekas. Tertumpuk full. Mikirnya mau kirim ke Ambon, bagaimana caranya? Biaya kirim saja udah lebih banyak daripada harga barang. Makanya kalau begitu-begitu penggalangan janganlah begitu. Uang saja. Kami minta mentahan. Mentahan kan enak, tinggal kirim. Ini yang saya sampaikan. Kadang-kadang, ya begitulah kadang-kadang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya kalau begitu jangan. Jadi kalau nggak bisa membantu, antum tolong ajak orang untuk berbuat baik. Qala ara'aita in lam yaf'al. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa melakukannya juga? Nggak punya ilmu mungkin, nggak punya pamor untuk begitu, malu kan? Ajak-ajak begitu juga malu, nggak enak juga. Nanti mau berdakwah, ayo sholat. Nanti teman bilang, kau kaya tuh, sejak kapan kau hijrah? Kemarin kau nggak sholat, sekarang ngajak sholat. Kan ada begitu. Saya nggak bisa. Maka Nabi katakan, qala yumsiku, tahanlah anis syarra fa inna hasurakatun. Tahanlah cegah daripada keburukan. Orang berbuat jahat kita tahan. Orang berbuat buruk kita cegah. Termasuk dalam hadis lain potensi buruk yang dari diri kita. Setiap kita tuh punya potensi buruk. Umpamanya mau nyalakan orang atau mau menghina. Nah, kita minimal mencegah itu sedekah. Potensi buruk. Kadang-kadang mau menggibah, tahan. Kadang-kadang mau ikut nimbrung, menggosipi orang, tahan. Itu sedekah. Setidaknya kita mencegah potensi buruk diri kita. Kalau bisa juga orang lain. Muttafaqun alaih. Bab yang berikutnya, yang 14. Silakan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, Toha, ini ayat-ayat mutasyabihat, ma anzalna, tidaklah kami menurunkan alaika kepadamu Al-Quran, yaitu Al-Quran ditashqa untuk menjadikan kalian susah. Jadi Al-Quran diturunkan ini bukan untuk membuat susah. Ya memang kalau nafsu pasti susah dengan Al-Quran. Tapi kalau hakikatnya kita sangat butuhkan Al-Quran.
Jadi Al-Quran ini bahkan ajarannya, isinya semua Islam ini tidak ada sedikit pun yang membuat susah, bahkan membuat orang itu jadi senang pada akhirnya. Seperti puasa. Puasa itu dulunya banyak orang mencela. Seakan-akan puasa itu penghambat pembangunan, membuat orang jadi lemah, tidak bisa kerja dengan giat. Tapi ternyata itu dulu, sekarang orang kafir sendiri menyatakan ternyata puasa itu efektif. Untuk keberlangsungan hidup sehat itu puasa. Bahkan obatnya penyakit mah itu puasa. Jadi kalau dulu memang orang banyak nggak paham, tapi sekarang orang sudah banyak menerima ajaran Islam. Ajaran Islam ini sedikit demi sedikit mulai diterima oleh orang-orang kafir sekalian. Apalagi orang beriman. Jangan pernah kalian merasakan agama ini, ajaran Islam ini itu menyusahkan, tidak. Tidak sedikit pun, bahkan membuat mudah menjadi lebih bagus. Ini yang Abi dan kita semua bahas, karena ada satu dan lain hal Abi harus hentikan dulu dan pergi lebih dulu, karena ada orang yang minta tolong. Jadi antum silakan jangan pulang, makan-makan dulu, nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ini nggak boleh pulang, makan. Ada ya? Oh, ada 2. Pokoknya kalau ada nenek, ada bonik mah, insya Allah ada. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Makan-makan dulu.